tahu bahwa Ring of Fire itu sendiri kan tidak melewati Kalimantan ya. Jadi ya potensi-potensi yang memungkinkan ya kita akan dorong untuk renewable energy yang sifatnya wind, solar, hidro gitu. Ada dua hal yang menjadi faktor ketahanan energi dan juga komitmen kita terhadap lingkungan. Dalam hal ini dekarbonisasi. Jadi mungkin dari sisi scalability di sini, wind sama solar masih masuk dalam satu zona fossil fuel. Jadi meaning adalah dia bisa di scale up di mana saja, tidak kecuali memang fossil fuel. Tapi kan fossil fuel itu adalah kita beli coal untuk membangun power plant di situ. Jadi sifatnya dia bisa di mana aja gitu. Kecuali mungkin oil ya, apa ya. Nah, geothermal nggak bisa kita lakukan scalability, nggak bisa ditransport, nggak bisa di apa. Jadi strategi yang cukup bagus adalah kita gunakan baseload dari energi primer lokal yang ada di daerah itu. Terus dari sisi government, integrated grid system inilah yang bisa memprioritaskan mana yang masuk duluan as a baseload, mana yang sebagai peak follower, mana yang sebagai complement. Jadi prioritas inilah yang harus diatur sama government untuk menjamin ketahanan energi terpenuhi, semuanya mendapatkan hak listrik sama-sama, dan juga fairness dari jenis listrik itu sendiri, karena kita juga pengen menjaga bumi ini ya terkompensasi terjaga dengan baik, karena kita komit untuk melakukan pengurangan emisi karbon. Tidak banyak yang bisa saya jawab selain itu sih, Mas Andri mungkin. Oke, jadi mungkin melihat kepada sumber dari energi terbarukan lainnya selain geothermal ya, Pak? Iya, karena memang dia tidak bisa ditransport, jadi ya nggak bisa. Makanya tadi saya bilang kan spesifik di location, jadi location spesifik. Jadi sifatnya emang potensinya ada di daerah itu gitu. Memungkinkan, namun sumur-sumur migas itu tidak berada di kehutanan, itu dia. Jadi memang harus ada opportunity ya, sumur migas itu ya ada dekat sama panas bumi, baru hal itu memungkinkan gitu. Kebanyakan sumur-sumur migas itu nggak berada di high elevations. Oke, jadi mungkin temperaturnya mengacu kepada pressure gradient saja, Bang ya? Iya, seperti itu. Jadi agak susah karena untuk Indonesia kita high elevation topografinya, jadi emang seperti itu. Tapi untuk negara-negara lain seperti mungkin Kenya atau negara-negara yang sifatnya topografinya rendah, yang sifatnya bukan Ring of Fire, mungkin hal itu mungkin ditemukan mineral deposit yang lain, misalnya gold atau apa gitu. Jadi ada penambangan, ada migas juga, jadi memungkinkan. Tapi kalau secara Indonesia kayaknya agak susah opportunity itu ya. Oke, tapi secara technical aspek, kalau dilihat dari aspek teknikalnya seperti casing design segala macam itu memungkinkan ya, Bang? Dari sisi apa? Casing design, technical aspek sumurnya, Bang? Oh iya, anggap aja kalau misalnya betul, kalau misalnya di sebelah ada sumur migas yang udah lama, misalnya anggap aja itu hal itu memungkinkan ya, bisa. Karena emang parameternya hampir mirip, cuma cara produksinya beda. Jadi kalau di oil kan kita pakai tubing, no. Nah, sementara production zone itu ya berbeda sama di geothermal yang sifatnya open hole. Jadi masih bisa diakalin, tapi akan lebih banyak effortnya untuk melakukan itu. Paling untuk reinjeksi mungkin bisa, tapi kalau untuk storage mungkin bisa, misalnya CO2 storage atau apa gitu yang dari sisi dekarbonisasi ya. Tapi kalau untuk produksi dan lain-lain agak susah sih. Yang sifatnya disposal aja mungkin bisa. Kalau saya perhatikan nih ya, WKP yang sekarang itu kan kebanyakan dikembangkan jauh sebelum era sekarang. Jadi WKP yang memang KUB ya, kerja operasi bersama antara Pertamina dalam hal ini PGE ke beberapa kontraktor ya, dalam ini entah Star atau perusahaan-perusahaan lain PGE atau apa. Nah itu sifatnya memang udah lama dari dulu. Untuk WKP yang baru yang sifatnya memang IUP ya, yang izin usaha pertambangan, itu memang dia sifatnya lebih ke arah seperti PT pada umumnya. Insentif-insentifnya bisa berupa misalnya import atau apa, dia untuk industri geothermal dia akan dikasih insentif misalnya reduction gitu. Terus mungkin tax holiday bahwa sebelum masuk revenue masuk dia akan diberikan selama 7 tahun. Dia bisa nggak bayar pajak pas ketika operasi awal-awal pertama selama 7 tahun. Nah, hal-hal itulah yang akan sedikit membantu dari sisi ini ya, obligasi kita membayar pajak maupun dari sisi insentif-insentif kayak reimbursement cost-cost yang sifatnya untuk membantu infrastruktur dari pemerintah. Cuma hal itu sudah ada, bahkan untuk geothermal fund untuk drilling itu, namun hanya berlaku masih di tataran ini ya, state owned enterprise ya, perusahaan-perusahaan BUMN, Geodipa dan lain-lain, tapi belum bisa membuka akses ke private sector.
Cuman dulu di tahun 2012 secara global kita ada namanya CDM ya. CDM itu mengacu ke Kyoto Protocol. Jadi waktu itu kita bisa registrasi carbon credit kita ke internasional untuk dimarketkan. Nanti dari global, misalnya ada perusahaan-perusahaan yang sifatnya fossil fuel, dia akan beli carbon credit dari kita gitu. Nanti akan ditenderkan, nanti itu akan berupa jadi pendapatan. Nah, hal-hal yang kayak gitu dari dulu dari tahun 2012 sudah ada, namun ketika tahun 2014 atau 2015 harga carbon emission reduction ini drop signifikan. Nah, itulah yang membuat oversupply. Nah, namun setelah ada Paris Agreement naik lagi gitu. Jadi harganya sekarang naik lagi. Jadi memang ya sifatnya itu tergantung ini ya supply demand juga ya. Kalau misalnya global komitmen nih bahwa carbon credit itu hal yang penting dan harus dibeli gitu ya, untuk menjaga komitmen itu harusnya harganya naik terus. Tapi sekarang masih ada bang ya CDM mekanisme itu? Ada, tapi kecil sekali harganya. Oh, yang berbeda hanya Di price of Iya, carbon. betul, sama ya itu price of carbonnya, sama ya tergantung dari spesifik masing-masing lapangan ya, apakah produksi CO2-nya berapa untuk per kilowatt hour-nya. Dia semakin kecil produksinya ya, maka rating untuk carbon credit-nya makin besar. Oke. Yang jelas Slimhole objektifnya adalah mencoba membuat lubang untuk mengakses interest of depth ya tertentu yang kita perkirakan sebagai reservoir itu dengan harga seminimal mungkin. Jadi bikin lubang yang berapa inch ya, yang nggak terlalu besar, hanya untuk ngintip lah istilahnya, untuk value of information. Jadi kita bikin lubang, pengen akses temperatur, pengen akses fluid, ya kan, pengen akses pressure. Nah, itu akan membantu kita untuk tahu secara tidak langsung, oh temperaturnya berapa nih, fluidnya gimana nih, minimal dengan lubang kecil gitu. Tapi ya drawback-nya adalah ya kita harus juga apa ya istilahnya, sumur-sumur itu sifatnya jadi tidak bisa dimanfaatkan untuk produksi, yang sifatnya kita kayak untuk beli informasi aja gitu. Tapi itu akan mengurangi resiko karena kita akan mencoba mencoblos titik-titik penetrasi tertentu, barangnya seperti apa. Oke bang. Nah, tentu itu jadi trade off lah, karena itu tidak bisa dimanfaatkan, akan jadi sebagai sumber monitoring saja gitu. Jadi belum ada mungkin yang menggunakan Slimhole untuk production well bang ya? Belum ada. Sebenarnya teknologi geothermal itu dari dulu sama sekarang tidak banyak berubah. Cuma di US itu memang dia sudah jadi pemain duluan dan sumur-sumurnya udah tua, istilahnya lapangan-lapangan tua. Dan yang membedakan dengan kita hal ini ya mengenai tarif itu sendiri. Jadi memang tarifnya di kita itu agak kurang ya. Tapi ada satu sisi yang lain yang membedakan Indonesia dengan yang lain adalah di tempat lain, baik New Zealand atau Filipina atau US, itu sifatnya ya itu nggak single off taker, jadi dia ditenderin gitu. Jadi tergantung supply demand. Nah, mungkin itu akan lebih menarik karena harganya akan tergantung cuaca, musim dingin atau apa gitu, tergantung juga supply demand saat kapan gitu. Jadi tergantung lokasi juga. Jadi variabel-variabel harganya juga bermain dinamis gitu, yang akan membuat revenue-nya juga bisa bilang ada sisi uncertainty di masa kita bisa berkurang, ada sisi optimisme bahwa kita bisa mendapatkan revenue lebih. Sementara untuk di Indonesia ya udah nggak mungkin naik harganya gitu, tapi fix, jadi certainty-nya dapat, tapi scalability-nya untuk lebih profitable nggak ada dia. Itu mungkin yang membedakan antara US. Tapi teknologi so far nggak jauh berbeda. Jadi kalau mau kita ngambil teknologinya adalah hal-hal mana yang bisa mempercepat proyek terlaksana dengan waktu yang lebih singkat dan lebih murah, itu aja sih. Misalnya di sini ada porsi drilling gitu. Teknologi-teknologi apa yang dipakai migas dengan rig lebih cepat gitu. Kalau memang itu bisa membuat pengeboran bisa lebih cepat, yang harusnya 2 bulan di masa eksplorasi, 2 bulan 3 bulan bisa jadi 1 bulan, itu akan signifikan mempengaruhi atraktivitas dari proyek geothermal itu sendiri. Oke bang. Jadi yang paling berbeda saat ini mungkin dari sisi aspek komersialnya bang ya, dibanding negara-negara lainnya. Dari sisi teknologi masih relatifly sama. Mirip-mirip. Cuma di US itu emang dia mengakomodir hal-hal yang menurut saya secara teknologi agak rumit ya, kayak enhanced geothermal system yang memang susah lah. Tapi hal itu ya karena mereka
berpikir bahwa udah nggak ada lagi nih potensinya, jadi mereka mencoba meng-create naturally fracture lebih dalam. Jadi menurut saya sih itu kurang relevan buat Indonesia ya, karena kita punya itu wilayah-wilayah yang lebih banyak prospeknya, jadi kenapa nggak kita distribute aja pembiayaan itu untuk itu daripada untuk high tech yang sebenarnya itu kurang kurang apa ya kurang efektif ya buat Indonesia ya, karena Indonesia banyak Atau mungkin potensinya. upaya seperti enhance geothermal system tadi juga membutuhkan capex yang lebih tinggi, Bang. Sehingga Iya, dan kesuksesannya belum tentu terjamin juga karena semakin dalam ngebornya lebih susah ya kan, terus problemnya lebih banyak, belum tentu juga menjamin lebih panas dan permeability-nya tinggi. Nah itu balik lagi, karena overburden yang semakin dalam ya semakin permeability semakin tight. Nah jadi itu high tech sih, tapi tidak langsung memberikan signifikan benefit ke profitability dari proyek ini. Jadi lebih baik fokus di drilling sama power teknologi. Itu gimana caranya tuh? Dua itu aja bukan fokusnya. Dari sisi durasi dan biaya, udah. Sebenarnya sih dari sisi asosiasi panas bumi sudah disampaikan hal-hal yang dikeluhkan oleh developer ya, bahwa kalau kita mengikuti referensi BPP khususnya Jawa, Bali, Sumatera, itu berat buat proyek geothermal baru, benar-benar berat. Sementara pembiayaan untuk geothermal itu sifatnya bukan manufacture ya, maksudnya sumur ya sumur gitu. Sewa rig tetap naik, turun itu agak jarang karena emang banyak yang permintaannya. Tapi kalau kayak wind, solar dan lain-lain itu ya benar-benar ya kalau ada perubahan teknologi yang signifikan, manufacture-nya dia bisa merubah materialnya lebih efisien dan lain-lain ya dia akan mereduce ini harga LCOE-nya gitu. Tapi kalau geothermal agak susah, kenapa? Karena tetap menggunakan sumur, pengeboran, terus balik lagi ke power plant, turbin gitu. Jadi pemainnya sedikit. Jadi pemainnya itu sedikit sehingga tidak bisa menekan atau mempromot economic of scale untuk pembuatan teknologi yang lebih murah. Itu yang susah. Jadi masih konvensional teknologinya sehingga secara volume itu tidak men-trigger teknologi baru untuk bisa lebih efisien gitu. Itu yang agak susah sebenarnya. Sehingga ada waktu nih. Nah, sebenarnya peta ini dibuat itu didasarkan sama mungkin historical record mungkin 10-20 tahun pengembangan geothermal sebelumnya. Saya percaya bahwa teknologi mempengaruhi cara memproses data, ya kan? Ada benefit ke depan, gimana kita nanti menginterpretasi, bikin konseptual model atau cara kita survei, misalnya by using a new technology, misalnya pakai drone atau pakai lidar, pakai apa yang membuat akurasi dan kecepatan untuk mengkompres ini. Namun balik lagi, porsi besarnya adalah drilling, balik lagi itu lagi, drilling gitu. Jadi porsi-porsi teknologi dari sisi processing data, interpretasi dan lain-lain itu bisa secara ini ya. Tapi balik lagi schedule paling utama ya balik lagi drilling gitu. Selama kita bisa membuat drilling itu lebih cepat, sehingga kita bisa menentukan, mengkonfirmasi resource, kita bisa ambil keputusan, oke, kita bangun sekian megawatt. Gitu. Jadi hal-hal yang kecil mengenai processing, analis dan lain-lain itu tidak signifikan dibandingkan durasi drilling, dan jadi tahap preparation and planning itu ya bisa dilakukan paralel tapi nggak signifikan dibandingkan aktivitas drilling, di mana di sini mencakup preparation ya, water supply, harus bikin path readiness, harus bikin road accessibility. Nah semua itu tie in ke operasi drilling ini gitu secara garis besar. Jadi fokusnya ke hal yang besar itu tadi, drilling gimana biar cepat, yang kedua konstruksi gimana biar bisa murah dan bisa cepat gitu. Itu sih. Jadi fokusnya dua hal aja. Konstruksi ketika power plant dan juga pengeboran, jadi berjalan bersamaan ini. Jadi setelah kita yakin visibility study sudah terjadi di sini ya kan, terus kita melakukan lagi visibility study tambah-tambah lagi untuk mengkonfirmasi, baru kita bikin assessment berapa nih megawatt yang akan kita kembangkan, atau stage 1 dulu berapa. Baru kita secara bankability-nya kita bisa kita ajukan untuk financing option. Gitu. Berapa lama Bang satu sumur geothermal itu? Tipikal sumur di geothermal Bang? Mulai dari spud sampai rig move Bang? Exploration nih. Iya. Kalau exploration sih biasanya 2-3 bulan ya. Itu yang sudah standar lah, 2-3 bulan. 2 bulan paling cepat, 3 bulan sih rata-rata. Oke. Kalau dia itu sudah standar, mungkin Sligo lebih murah lagi. Kalau sudah produksi ya lebih cepat. Satu kan
apa istilahnya, kita apa ya istilahnya, sudah banyak informasi dari sebelum-sebelumnya. Jadi program yang dibuat itu cukup akurat untuk bikin ketika kita melakukan well planning atau well construction. Jadi semennya sudah tahu apa yang harus disiapkan nih, reservoir pressure-nya udah tahu, tekanannya, sudah tahu temperaturnya, sudah tahu di litologi ini ada informasi apa, litologi mana yang sifatnya apa ya, tight, yang sifatnya bikin stuck atau apa. Jadi program well planning programnya itu sudah akurat gitu. Sudah kita identifikasi sehingga ketika ada during execution kita sudah siap plan A, plan B, plan C gitu. Yang bikin susah itu ketika kita nggak punya informasi, kita melakukan drilling, terus tiba-tiba plan itu tidak sesuai dengan informasi yang kita lakukan ketika during drilling. Jadi kita harus tackle the problem. Nah itu yang jadi kadang-kadang belum tentu material atau chemicalnya ready di site. Nah itu kadang-kadang harus long lead, dia harus procure. Ya, itu yang bikin delay NPT dan lain-lain gitu. Oke, Bang Takul, terima kasih